Baik, selamat pagi, siang, sore untuk Bapak dosen, Pak Agung yang sedang menonton dan juga teman-teman Asdes yang sedang menonton. Perkenalkan nama saya Devin Juliawan, NPM 21066660304. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai lab saya, yaitu lab 8 mengenai time of module. Oke, sebelum memulai lab ada beberapa prasyarat yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah sudah memiliki wudhu dan juga memastikan bahwa modul time off itu sudah terinstall dari wudhu kita. Kemudian selanjutnya kita juga harus mengatur hak akses, di mana untuk mengatur mengatur ini kita lakukan sebagai admin. Dan sebagai admin kita bisa pergi ke modul time off pada settings dari tiap-tiap user yang ada di sini. Seperti contohnya adalah Hana, di mana Hana itu manajer HR, akan kita set sebagai administrator. Nah, administrator di sini juga akan disebut sebagai petugas cuti atau time off officer. Kemudian selanjutnya Dirga, yaitu director akan berlaku sebagai officer karena Sinta merupakan manajer, maka superiornya atau atasannya adalah langsung Dirga, yaitu direkturnya. Kemudian untuk Sinta sendiri akan kita tidak isi untuk hak aksesnya. Dan dapat terlihat di sini bahwa untuk Hana itu time off-nya administrator, untuk Dirga itu officer, dan untuk Sinta itu tidak ada. Oke, kemudian selanjutnya kita ada pembuatan time off di mana kita harus login sebagai manajer HR yaitu Hana dan akses time off. Kita bisa lakukan pada di sini. Misalkan kita login sebagai Hana dan kita bisa langsung pergi ke nama modulnya adalah leaves. Itu salah satu nama lainnya daripada time off. Kemudian selanjutnya kita harus bikin beberapa cuti di sini, yaitu ada cuti beberapa tipe cuti yaitu cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti bersalin. Di mana ini adalah tipe dari time off-nya yang akan kita buat. Untuk cara pembuatannya adalah kita ke configuration, kemudian ke time of types. Jadi setelah dibuat, kita dapat lihat ada beberapa hal yang bisa diperhatikan di sini, di mana salah satu contohnya adalah approval. Approval sendiri ini ada 4 contohnya. Jadi ini akan digunakan oleh tipe cuti ini untuk approval dari masing-masing cuti yang diajukan oleh karyawan. Misalnya approvalnya adalah no validation, maka nanti ketika user mengajukan dia langsung terapprove untuk cutinya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian pertanyaan di bawah. Dan ini adalah contohnya yang sudah dibuat, cuti tahunan, cuti sakit, dan juga ada cuti bersalin. Di sini ada beberapa allocation request, di mana untuk cuti tahunan itu eh, pemerlukan allocation waktunya. Dan di sini ada employee request-nya itu tidak perlu. Kemudian untuk cuti sakit itu tidak ada requires allocation, jadi dia bisa dilakukan ketika karyawannya itu benar-benar sakit ya. Jadi tidak ada batas waktu untuk cuti sakit. Kemudian ada juga yang terakhir adalah cuti bersalin, di mana cuti bersalin ini juga memerlukan allocation atau alokasi waktu khusus yang dilakukan untuk cuti bersalin. Dan di sini dia bisa menambah waktunya jika misalnya tidak cukup cutinya, tapi memerlukan approval tambahan dari petugas cuti atau time of officer. Nah, kemudian eh, selanjutnya kita bisa membuat sebuah allocation, di mana pembuatan allocation itu selain kita bisa lakukan dengan manajer HR sebagai time of officer kita juga bisa lakukan dengan eh, pengajuan allocation dari user kita. Nah, untuk pertama-tama kita harus membuat allocation terlebih dahulu, di mana kita bisa bikin allocation cuti tahunan dengan manajer HR. Di sini kita bisa caranya adalah pergi ke approval, kemudian kita ke allocation. Nah, di sini kita bisa bikin untuk allocation dari cuti-cuti yang akan kita buat. Kemudian kita bisa buat salah satu contohnya adalah cuti tahunan dari tanggalnya itu 1 tahun dari Januari sampai Desember karena cuti tahunan. Kemudian durationnya adalah maksimal 12 hari untuk cuti tahunan. Kemudian kita juga bisa mengajukan allocation. Jadi selain user yang bisa buat,
petugas cuti yang bisa buat, kita juga bisa user biasa. Sebagai contoh di sini Sinta untuk membuat allocation. Caranya nanti adalah lakukan hal yang sama ke approval. Kita contohkan dengan user Sinta. Caranya adalah kita ke list, terus kita ke approval dan allocation. Di sini kita bisa langsung bikin allocationnya saja. Tapi bedanya adalah ketika kita menggunakan user biasa, kita memerlukan sebuah approval terlebih dahulu dari manajer atau petugas cuti. Di sini adalah manajer HR. Jadi misalnya sudah dibuat hasilnya oleh Sinta. Nah, nanti di sini ada tulisan to submit to approve. Jadi perlu di-approve terlebih dahulu. Berbeda dengan yang sebelumnya, di mana dia langsung created dan langsung approve. Karena dia adalah administratornya. Dan kemudian nanti kita bisa login lagi sebagai HR, terus kita bisa pergi ke submenu locations. Nah, nanti kita bisa langsung saja lihat dari yang sudah diajukan oleh user biasa. Kita bisa lihat caranya adalah ke approval, terus kita ke to approve. Nanti terlihat allocation-allocation yang perlu di-approve oleh manajer acara atau AHANA. Selain itu kita bisa juga menggunakan akses dari notifikasi, kita klik yang ini. Jadi ada time of allocation yang kita klik, nanti kita bisa masuk ke halaman ini. Nanti kita bisa approve atau refuse ya. Nah, ini adalah salah satu gambarnya ketika sudah di-approve. Jadi dia tandanya akan tulisan approve dan nanti di sini ada lognya di mana dia itu terlihat bahwa dia sudah terapprove ya. Oke, selanjutnya kita login kembali sebagai Sinta di mana kita bisa pergi ke dashboardnya dan pada dashboardnya kita bisa langsung saja lihat eh sebenarnya berapa banyak cuti yang dimiliki oleh Sinta ya. Akan kita close terlebih dahulu. Nah, di sini adalah beberapa cuti. Nah, ini sudah berkurang karena sudah dilakukan labnya. Cuma untuk awalnya nanti dia akan terlihat bahwa cuti tahunan yang allocation-nya ada 12 ini sudah terlihat di sini yang dibuat oleh admin sebagai Hana dan juga di sini cuti bersalin yang sudah user kita buat ya dan sudah di-approve oleh Hana. Di sini ada 66. Nah, kemudian karena alokasinya sudah terbuat, maka kita bisa membuat langsung time off-nya. Jadi dari time off-nya itu pengajuan cutinya baru karena tadi baru mengajukan alokasinya berapa lamanya. Nah, di sini pembuatan time off-nya kita menggunakan Sinta lagi di mana ada tiga yang harus kita buat di mana kita cuti bersalin, cuti tahunan dan juga cuti sakit. Nah, untuk cuti bersalin, untuk cara pembuatannya terlebih dahulu, kita bisa pergi ke sini terus kita new time off. Dan kita bisa pilih time off type-nya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa yang sudah kita buat cuti tahunan, bersalin, dan sakit. Nah, selanjutnya setelah semua berhasil dibuat dengan spesifikasi yang ada di sini, dapat kita lihat dengan cara kita ke My Time Off, kemudian ke My Time Off sini. Nanti terlihat bahwa ada beberapa cuti yang sudah dibuat. Nah, ini nanti juga ada terlihat statusnya apakah dia di-approve atau nunggu di-approve atau di-refuse. Untuk nunggu di-approve itu nanti dia akan tulisannya to approve, di mana nanti menunggu persetujuan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan persetujuan cutinya tersebut, di mana yang pertama adalah kita menggunakan Dirga sebagai manager user. Kemudian kita bisa mengapprove untuk cuti bersalin dan cuti tahunannya. Kemudian untuk cuti sakit kita bisa langsung reject aja di sini, contoh di labnya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa login sebagai eh, ini harusnya Hana sebagai manajer HR untuk melakukan persetujuan kedua, di mana kita ada dua persetujuan karena hal yang sudah kita setting di awal, di mana dia membutuhkan dua persetujuan yaitu employee approver dan time off officer. Nah, employee approver-nya sudah setuju, yaitu Dirga, kemudian langsung kita lanjutkan dengan Hana. Nah, di sini kita bisa langsung accept aja untuk Hana. Di sini terlihat bahwa dia ada second approval di sini. Kemudian cuti bersalin sudah di-approve, cuti tahunan juga sudah di-approve. Kemudian sebagai admin, kita juga bisa melihat bagian reporting ya, untuk melihat grafiknya jika ada ingin data analisis mengenai performance karyawan dan juga cuti-cutinya. Kemudian selanjutnya terakhir adalah kita bisa login kembali sebagai Sinta dan kita dapat lihat
bahwa cuti tahunan kita sudah berkurang. Dan di sini ada beberapa legend, yaitu eh, dari kalender kita ada beberapa legend di mana jika kita baru mengajukan cuti, nanti dia tandanya adalah seperti ini pada kalendernya. Namun ketika sudah divalidasi seperti ini, nah ini dia akan fill ya, akan penuh untuk bloknya. Kemudian jika di reject atau di refuse, dia akan di strip seperti ini. Nah, mungkin berikut adalah contoh dari yang sudah saya kerjakan dari lab 8. Kemudian lanjut ke pertanyaan, di mana perbedaan user dan manager pada modul time off. Perbedaannya itu jelas hanya pada privilege-nya, di mana peran user itu bisa mengajukan saja. Seperti contohnya kita bisa mengajukan alokasi ya tadi, seperti contohnya yang kita alokasi maternity leave, itu kita mengajukan 66 hari, tetapi harus di-approve atau disetujui terlebih dahulu oleh manajer. Nah, sini adalah salah satu jawabannya ya. Jadi kita hanya dapat mengajukan saja, seperti contohnya adalah mengajukan cuti dan mengajukan alokasi cuti. Sedangkan untuk peran manajer itu yang harus menyetujui pengajuan yang masuk gitu. Dan kalau untuk manajer ketika membuat itu dia tidak perlu menunggu approval, jadi dia langsung terbuat saja gitu. Kemudian selanjutnya lakukan eksplorasi pada tipe approval di time of request dan jelaskan perbedaan masing-masing. Nah, ini time of request-nya ada 4 approval tipe, di mana yang pertama adalah no validation, artinya ketika ada karyawan yang meminta permintaan cuti, itu dia langsung disetujui secara otomatis tanpa perlu ada validasi dan persetujuan dari siapapun. Kemudian by time of officer itu ketika permintaan cuti itu masuk dari karyawan itu perlu disetujui oleh petugas cuti di sini, time of officernya. Di mana time of officer pada lab kita sendiri adalah Hana ya sebagai manajer HR yang sudah kita atur privilege-nya sebagai administrator tadi. Kemudian yang selanjutnya employees approver ini artinya superior atau atasan dari karyawan yang mengajukan cuti. Di mana ketika pemberian cuti itu perlu disetujui oleh manajer langsung atau supervisor mereka. Kemudian yang terakhir adalah by employee approver dan time of officer, di mana ini adalah yang paling ketat, di mana dia diperlukan dua pihak untuk menyetujui, yaitu pertama superior kita yaitu manajer atau supervisor, kemudian petugas cuti yang ditunjuk seperti contohnya Hana. Dan pada lab ini kita menggunakan yang bagian ini dan terlihat bahwa ketika ingin menyetujui sebuah cuti ada dua ronde persetujuan. Yang pertama adalah by Dirga. Dirga itu menyetujui pertama kali, kemudian dilanjutkan oleh persetujuannya Hana. Nah, itu adalah contoh dari by employees approver dan time of officer. Kemudian ada beberapa refleksi yang baru dipelajari melalui lab ini. Yang pertama adalah ketika ingin membuat cuti itu terdapat sebuah proses terlebih dahulu, yaitu proses pembuatan alokasi cuti. Baru bisa nanti ada cuti yang bisa dilakukan alokasinya. Kemudian selanjutnya ada petugas cuti. Selain petugas cuti, karyawan itu juga bisa membuat pengajuan alokasi cuti. Nah, walaupun pada akhirnya tetap perlu disetujui oleh petugas cuti terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir itu ada approval yang berbeda-beda untuk jenis cuti yang berbeda. Seperti contohnya ini yang 4 tadi ya. Dan untuk masing-masing time of request, time of types itu ada beberapa yang bisa kita set up dan kita sesuaikan dengan kebutuhan dari cuti itu tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan pada lab ini. Terima kasih.